Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Idhan SAG MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di studio kami. Ya. Beliau merupakan dosen Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu dan juga Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Wanita Islam Al Khairat atau WIA, Kelurahan Lasowani, Kecamatan Mantikulore. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Iya, kayaknya pakaiannya janjian dengan saya hari ini, kuning ya. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang makna beragama. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaan. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya agama adalah nasihat. Hadis riwayat Abu Daud. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Idhan SAG MAG untuk memberikan tausiah. Kepada Pak Dokter, tafadhol kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tughfarudz dzunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabih an-nujumin nayyirat. Amma ba'd. Yang saya hormati pemandu acara. Ya, baik Pak Dokter. Yang juga saya muliakan ibu-ibu Wanita Islam Al Khairat Kelurahan Lasowani, para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah di rumah yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu dan para pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, pada kesempatan Mutiara Hikmah pada sore hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan, mengambil tema makna beragama. Tadi pembawa acara sudah menyampaikan satu potongan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yaitu ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Sebelum saya menguraikan makna hadis tersebut, yang pertama saya mengajak kepada kita untuk menelaah lebih dahulu makna agama. Dalam Islam, agama
atau di dalam menunjuk agama digunakan lafaz din. Lafaz din itu terdiri dari huruf dal, ya, dan nun. Kata ini bisa bermakna taslim, yaitu penyerahan diri. Bisa juga bermakna tazallul, menghinakan diri, penghinaan diri di hadapan Tuhan. Tidak merasa mulia, tidak merasa besar. Bisa juga bermakna al-khudu wa ta'ah, tunduk dan taat. Dan bisa juga bermakna al-ubudiyah, penghambaan. Dari kata din ini ada satu kata yang juga seakar dengan kata din, yaitu kata dain, yang biasa dimaknai dengan hutang, berhutang. Hutang dinamai dain, hurufnya terdiri dari dal, ya, dan nun, sama dengan din, hanya syakalnya yang berbeda. Karena biasanya orang yang berhutang, dia akan tunduk kepada orang yang memberi hutang atau memberi pinjaman kepada dia. Nah, seperti itu juga makna agama adalah ketundukan, ketaatan, penyerahan diri. Nabi dalam hadis ini mengatakan agama itu nasihat. Nasihat yang dimaksud dengan atau yang terdapat di hadis ini jangan kita pahami dalam makna nasihat bahasa Indonesia. Karena kalau nasihat dalam bahasa Indonesia artinya adalah ajaran yang baik, pengajaran yang baik. Nasihat dalam bahasa hadis ini atau dalam bahasa Al-Quran memiliki makna yang lebih dalam. Jadi kita harus memaknainya atau di dalam memahaminya harus berangkat dari makna yang sesungguhnya, akar dari makna asal kata nasihat ini. Sebab kalau kita memahaminya menurut pemahaman bahasa Indonesia, maka akan menimbulkan pertanyaan. Sebab ketika Nabi mengatakan agama itu nasihat, orang bertanya ke Nabi, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Nabi mengatakan, pertama lillah, untuk Allah. Yang kedua kata Nabi, wali rasuli, kepada rasulnya. Nah, kalau disebutkan atau diterjemahkan atau dimaknai nasihat itu ajaran, maka berarti ajaran itu untuk Allah. Ini tidak nyambung. Nah, karena itu nasihat itu harus dimaknai menurut makna asalnya. Dalam kamus-kamus bahasa Arab yang standar, yang klasik, terutama kamus-kamus bahasa Al-Quran, itu dijelaskan bahwa nasihat itu maknanya adalah al-khulus. Al-khulus itu artinya kemurnian, kejernihan, kebeningan. Makna-makna ini, kemurnian, kejernihan, kebeningan, itu diperoleh dari asal makna kata nasihat ini. Bahwa dahulu orang Arab, kalau mereka misalnya menyaring, menapis madu sehingga terpisah dari campuran-campurannya yang tidak dibutuhkan, yang terambil dari sarangnya itu, lalu kemudian dihasilkan madu yang murni, itu disebut dengan nasihat. Jadi proses menapis, menyaring sehingga diperoleh madu yang murni, yang jernih, itu disebut dengan nasihat atau an-nushu. Nah, dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa agama itu nasihat, artinya adalah proses memurnikan jiwa kita, batin kita,
proses membeningkan hati kita di dalam interaksi kita dengan, pertama dengan Allah. Di situ harus terbangun ketulusan, kebersihan hati, ibarat madu murni itu tadi. Jadi beragama ini kan proses membina hati supaya hati ini bening, tulus dan bersih. Dan itulah yang menjadi dasar hubungan kita baik dengan Allah, dengan Rasulnya, dan juga terhadap beberapa bagian yang disebutkan dalam hadis itu. Nabi mengatakan nasihat itu bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya yaitu Al-Quran, wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin Islam, wali ammatihim, dan umat Islam secara keseluruhan. Jadi agama itu nasihat, artinya adalah nasihat bagi Allah, bagi Rasul, bagi Al-Quran, nasihat bagi para pemimpin, dan nasihat bagi masyarakat pada umumnya. Nah, kalau kita kembali ke makna nasihat itu, maka agama itu adalah artinya kebeningan hati, ketulusan hati, kejernihan hati di dalam berinteraksi. Karena ada hadis Nabi yang lain mengatakan ad-dinu al-mu'amalah. Iya, Pak Dokter. Agama itu adalah muamalah, hubungan, interaksi. Ketika kita membangun atau melakukan interaksi dengan Tuhan, dengan Allah, itu harus didasari oleh kebeningan hati. Makanya tadi di awal saya mengatakan bahwa an-nasiha itu adalah al-khulus atau ikhlas. Tidak boleh di dalam hubungan dengan Allah, komunikasi atau interaksi kita dengan Allah dibarengi dengan niat-niat yang lain. Harus didasari oleh ketulusan bahwa hanya Dia dan kepada Dia saja kita tujukan apa amalan kebaikan yang kita lakukan itu. Nah, jadi ini makna agama itu nasihat, sehingga kita bisa katakan bahwa beragama itu adalah proses membangun kebeningan jiwa, kebeningan hati. Dan itu bukan hanya kepada Allah, di dalam hadis ini disebutkan kepada para pemimpin. Mengapa misalnya ada orang yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya menghujat atau mencela para pemimpin? Karena boleh jadi atau bisa dikatakan hubungan yang dia bangun atau interaksi yang dia bangun dengan pemimpin adalah interaksi yang tidak didasari oleh kebeningan hati. Begitu juga kebeningan hati atau nasihat itu harus ditujukan juga kepada sesama kita. Hubungan itu harus didasari oleh keikhlasan. Nah, karena itulah kemudian dari makna ini lahir satu makna, yaitu nasihat itu adalah kehendak baik dari seseorang kepada orang yang dinasehatinya. Karena itu orang ketika menasehati, memberikan pengajaran, maka dia menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Ada satu makna lagi dari kata nasihat ini menurut ulama bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahwa kata nasihat itu berasal dari kata yang bermakna menjahit. Nah, menjahit kain yang bercerai-berai, yang tidak bersambung, itu disebut dengan nasihat. Nah, itu artinya nasihat itu atau agama adalah nasihat, bermakna agama itu adalah proses memperbaiki. Makanya dalam Al-Quran, orang kalau bertobat yang sesungguhnya itu disebut dengan taubatan nasuha. Nasihat, taubatan nasuha. Mengapa? Karena ketika orang berbuat salah, berbuat dosa, dia sebenarnya melakukan kerusakan terhadap dirinya. Maka untuk memperbaiki kerusakan itu, dia harus bertaubat. Taubatnya itu taubat nasuha yang diibaratkan dengan menjahit kembali kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa kemaksiatan yang dia lakukan. Dan proses menjahit kembali itu, memperbaiki itu harus secara komprehensif, menyeluruh, tidak setengah-setengah. Makanya disebut dengan taubatan nasuha secara keseluruhan, proses memperbaiki. Jadi beragama ini adalah proses memperbaiki, proses melakukan perbaikan-perbaikan. Karena itu di dalamnya, dalam agama itu ada ajaran-ajaran yang harus disampaikan dan menjadi bagian atau materi yang dinasehatkan kepada setiap orang. Saya kira ini barangkali
antara lain makna beragama yang bisa kita sampaikan pada kesempatan Mutiara Hikmah pada saat ini. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Dokter sudah memberikan nasihat kepada kita atau memberikan esensi bahwa nasihat dalam bahasa Al-Quran adalah kembali kepada kemurnian, kejernihan, kebersihan, dan kesucian hati. Dan juga Pak Dokter menyampaikan bahwa nasihat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema makna beragama bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Idhan SAG MAG yang merupakan dosen Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu dan Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Palu. Ya baik, sambil menunggu penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim atau Wanita Islam Al-Khairat Wia, Kelurahan Laswani. Silakan untuk bertanya. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada beberapa hal yang nama saya Aisyah dari Wanita Islam Al-Khairat Kelurahan Laswani, Kecamatan Mantikulore. Ya, baik. Baiklah, agama merupakan belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan agar menjalin hubungan yang indah, harmonis antara sesama kita. Jadi yang saya tanyakan di sini sesuai dengan materi kita pada sore hari ini adalah makna beragama. Yang saya tanyakan di sini adalah Pak Ustadz, apa makna agama menurut Islam? Sekian. Baik, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Aisyah telah memberikan pertanyaan. Saya persilakan lagi ibu-ibu dari Majelis Taklim Wanita Islam Al-Khairat Wia, Kelurahan Laswani. Silakan. Silakan berdiri, sebutkan nama. Ya, baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Ya, halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya. Ya, baik. Om Palu? Ya, Om Palu. Ini Om Oh, Palu. baik, Om Palu. Ya, Om ini sahabat Palu, saya Om iya. Palu. Ya, silakan Om Palu. Terima kasih. Kalau saya ini temanya ini makna beragama. Beragama ini pahami tidak ada kata bohong orang. Tidak ada. Kalau orang paham benar. Sehingga saya sampaikan ini kan 2024 ini sudah caleg DPRD. Iya. Ini kan kalau caleg itu banyak sekali yang membohongi orang. Kalimatnya tidak sesuai perkataan dengan hati nurani. Jadi bagaimana menurut pandangan agama, anak beragama? Makanya saya pertanyakan ini, bagaimana kalau orang berbahasa itu lain di mulut, lain di hati? Apakah itu yang dimaksud dengan orang beriman dan orang bertakwa dan orang yang menggunakan makna agama? Sedangkan agama ini menunjukkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Tapi kalau pada saat itu dia tunjukkan jalan yang lurus, mendaki, contohnya membohongi masyarakat. Apakah itu yang dimaksud dengan makna beragama? Terima kasih, menurut saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Palu, sahabat saya di Ulu Jadi ya. Terima kasih Om Palu. Ya, satu lagi ibu-ibu Majelis Taklim, saya persilakan. Ada bertanya? Saya persilakan. Ya, baik, kita jawab dulu Pak Dokter sebelum kita ke ibu-ibu Majelis Taklim. Ya. Dari Ibu Aisyah ini tentang tentunya agama mengajarkan kita tentang kebaikan. Ya. Kemudian pertanyaan Ibu Aisyah ini tentang sebenarnya apa makna ini
dalam agama itu menurut Islam, atau nasihat ini menurut Islam yang mungkin lebih jauh lagi pandangannya Pak Dokter. Seperti apa maknanya yang lebih mendalam lagi menurut Islam? Tafadhol. Baik, saya menyimak kedua pertanyaan ini memiliki kesamaan. Iya. Bahwa ada keinginan untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan keberagamaan itu. Sementara realitas sosialnya terlihat ada bertolak belakang. Iya, ada perbedaan Pak Dokter ya. Iya. Antara ucapan misalnya dengan tindakan. Nah, di awal tadi saya mengatakan bahwa dalam Islam agama itu disebut dengan din. Nah, kita bisa temukan ini istilahnya dalam Al-Quran. Din itu bermakna tunduk dan taat. Nah, dari makna ini sebenarnya beragama itu mencakup ruang lingkup kehidupan yang luas. Jadi bukan hanya pada aspek ibadah, ubudiyah misalnya, baca Al-Quran, berada di majelis taklim, berada di masjid, itu bagian dari keberagamaan. Tapi agama bukan hanya itu. Jadi dari makna ini bahwa agama adalah, atau din itu adalah tunduk, taat, menyerahkan diri kepada Tuhan, itu tidak mengenal waktu dan tempat. Dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan ketaatan dan ketundukan kita. Di dalam masjid pasti kita menunjukkan ketaatan dengan sholat, baca Al-Quran misalnya. Iya. Di majelis taklim kita menunjukkan ketaatan dengan berzikir, mengucapkan, melafazkan kalimat-kalimat suci. Tetapi dalam kehidupan yang lain juga kita harus menunjukkan ketaatan. Apapun kedudukan dan profesi kita, apapun kita, apakah dia di pemerintahan, di dunia bisnis, berdagang, bertani, harus dibarengi dengan atau harus dibangun atas kesadaran ketuhanan. Di situ ada ketaatan yang harus dibangun. Karena itu orang yang beragama, ya ibaratnya dimanapun dia bertakwa kan? Iya. Nah, ungkapan lainnya kan dia bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nabi kan mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Itu kan implementasi dari keberagamaan. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu di mana saja kamu berada. Artinya tunduk dan taatlah kamu di mana kamu berada. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Ya termasuk dalam ucapan kan. Kita misalnya disuruh menjaga lisan kan. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia diam saja kan. Nah, jadi semua kehidupan ini sebenarnya adalah lahan bagi kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan begitu kita sudah beragama. Nah, jadi harus satunya kata dengan perbuatan, itu beragama. Kalau kita khianat, dusta, nah itu tidak menunjukkan keberagamaan. Jadi agama ini sangat luas. Nah, saya kira seperti itu. Ya, bahwa dimanapun kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan itu ditunjukkan dengan perilaku yang baik. Makanya tadi saya mengatakan bahwa agama itu misalnya muamalah, interaksi. Interaksi dengan sesama itu harus dibangun di atas perilaku yang baik. Ya, kita mengenal istilah akhlak kan, berakhlak, berbudi pekerti. Nabi itu diutus untuk liutami memakarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, jadi agama itu harus dipahami secara menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan. Saya mau contohkan seperti ini. Boleh jadi kita di rumah, kita marah anak kita ketika anak kita tidak sholat. Bahkan kita akan mempraktekkan hadis Nabi bahwa kalau dia 10 tahun tidak sholat, pukul. Dipukul, iya. Boleh jadi kita lakukan itu. Walaupun pukulnya kan pukul pendidikan. Tetapi, jadi kita sangat reaktif ketika anak-anak tidak sholat. Tapi ketika anak misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya, kita diam. Padahal itu bagian dari keberagamaan.
Misalnya Nabi mengatakan iman itu 70 cabang lebih. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Cabang iman yang tertinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Tetapi cabangnya yang terbawa itu adalah menghilangkan gangguan di jalanan. Nah, ini kan bagian dari keimanan, keberagamaan. Nah, jadi dimanapun, ya ibaratnya itu Nabi kan menggambarkan, mengilustrasikan orang yang beragama itu, yang beriman itu sebagai orang seperti lebah, kan? Dimanapun dia hinggap, berada, yang dia tularkan itu kebaikan, madu yang dia hasilkan. Dan kalau dia hinggap di satu dahan itu tidak patah, tidak merusak, tidak merusak, kan? Nah, jadi keberagamaan itu mencakup semua langkah-langkah kita dalam kehidupan ini, di rumah tangga, di masyarakat yang lebih luas, di tempat pekerjaan, dimanapun. Ketaatan itu, ketundukan kepada Allah sebagai makna asasi dari din itu harus ditunjukkan, dan itu didasari tentunya oleh keimanan yang kuat kepada Allah, bahwa Allah itu dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Nah, orang kan boleh jadi ketika sendiri, ya dia ketika bersama dengan orang banyak, boleh jadi dia menunjukkan kebaikan, tapi ketika sendiri tidak menunjukkan kebaikan, atau sebaliknya juga, ketika sendiri dia baik, tapi ketika bersama dengan orang dia tidak baik. Dalam interaksinya itu tadi tidak dibangun di atas dasar perilaku yang semestinya dilakukan. Saya kira itu barangkali, Pak. Iya. Ya. Baik, Pak Dokter, mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan Om Palu tentang ini, agama mengajarkan agar kita tidak melaksanakan kebohongan. Apakah ini pengaruh dari lingkungan juga, Pak Dokter? Ketika kita berada pada lingkungan yang baik, kita akan baik. Ketika kita berada pada lingkungan yang agak kurang baik, maka kita akan terwarnai juga. Atau seperti apa, Pak Dokter? Untuk meningkatkan jadi memang betul, nilai agama kalau ini. dalam pendidikan kan kita mengenal bahwa lingkungan itu sangat determinan dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi proses pembentukan itu lingkungan sangat berpengaruh, kan. Nah, tetapi kita sebagai orang yang beragama, ya dimanapun jangan terpengaruh dengan lingkungan yang buruk, kan. Ya, ibarat ikan di lautan, walaupun dia berada di laut, tapi dia tidak asin. Tidak asin, kan? Pak Dokter. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi makanya ada konsep istiqamah, ya keteguhan hati di dalam beragama, di dalam meyakini Tuhan, di dalam keislaman, penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, apalagi kalau kita misalnya membawa keberagaman itu kepada aspek ibadah. Ibadah itu kan tidak bisa dipisahkan dari aspek sosial, kan. Coba kita cermati salat misalnya, itu diawali dengan takbir, membesarkan Allah, tapi diakhiri dengan salam, kan, kedamaian. Nah, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu akan mencegah orang dari perbuatan yang tidak baik, yang di sini dikatakan keji dan mungkar. Nah, jadi keberagamaan yang sifatnya hubungan dengan Tuhan harus dibawa kepada keberagamaan yang sifatnya hubungan sosial. Kita kan mengenal konsep hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, itu bisa dilakukan kalau itu tadi dibangun atas kebeningan hati. Orang antara sesama ini boleh jadi kan ketika berhadapan itu baik, tapi di belakang dia menikam, kan istilahnya menikam dari belakang. Iya. Nah, itu orang tidak beragama kalau Nabi kan mengatakan ad-dinu an-nasiha. Jadi apakah berada bersama orang itu atau di belakangnya tidak bersama, itu hati kita tetap bening dengan dia. Harus ada istiqomah, Pak Dokter, ya. Tulus dengan dia. Tulus. Nah, karena itu ada hadis Nabi mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak mencapai keimanan yang hakiki seseorang hingga dia suka bagi saudaranya
bagi orang lain, saudaranya itu memperoleh kebaikan sebagaimana dia senang, suka kebaikan itu dia peroleh. Nah, ini tidak akan muncul dalam diri orang kalau dia tidak ikhlas, tidak bening hatinya. Artinya kita senang kalau kita dapat kebaikan, maka kita juga senang kalau kebaikan itu diperoleh oleh saudara kita. Nah, ada orang kan misalnya senang dia mendapatkan kebaikan, tapi kalau saudaranya, orang lain dapat kebaikan, dia gelisah. Dia tidak menghendaki kebaikan itu jatuh atau dirasakan oleh pihak yang lain. Hanya untuk dia. Jadi ini bersifat otoriter, Pak Dokter ya. Egois kan? Egois, ya. Nah, jadi ketulusan itu harus dibangun. Jadi tadi dikatakan tidak akan mencapai keimanan yang hakiki kalau orang tidak tulus di dalam interaksi dengan sesama. Nah, saya kira itu. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema makna beragama bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Idhan SAG MAG yang merupakan dosen Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu dan juga Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Palu. Ya, baik, sambil menunggu penelpon kami persilakan kepada ibu-ibu wanita Islam Al-Khairatwiyah Kelurahan Lasowani Kecamatan Mantikulore untuk bertanya. Silakan Bu. Kami persilakan. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan Bu. Ya. Ya. Sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvina dari WIA Kelurahan Laswani. Pada kesempatan ini Pak Ustadz, pertanyaan saya adalah sesuai dengan kondisi yang saya alami di keluarga saya, khususnya terhadap sikap saya terhadap anak-anak saya. Ya, jujur saja Pak Ustadz, saya punya anak ini 3 orang masih dalam usia SMP semua. Iya. Iya, dan MTS itu terus terang saja mereka itu kalau pada waktu sholat itu disuruh-suruh, diperintah dan diingatkan. Dan yang terjadi adalah kadang mereka itu melakukannya itu ikhlas. Kadang juga setelah diingatkan atau disuruh itu marah-marah. Iya, marah-marah. Berwudunya saja juga sudah marah-marah, apalagi sholatnya. Nah, di sini saya berpikir, apakah sholat anak saya ini karena terpaksa, karena marah-marah, apakah Allah terima atau bagaimana? Dan kemudian mohon petunjuk dari Pak Ustadz, mungkin ada cara ya untuk saya bagaimana usaha saya, apa yang saya harus lakukan atau nasihat apa yang saya harus berikan kepada anak-anak saya sehingga mereka memahami bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib untuk dilaksanakan sebagai umat Islam. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nurfiana ya dari Wanita Islam Al-Khairatwiyah Kelurahan Laswani. Satu lagi barangkali ibu-ibu dari WIA, silakan. Ya, baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Mungkin ada dari ibu? Atau kita jawab dulu Pak Dokter sebelum kita ke penelpon. Ya, dari Ibu Nurfiana ini tentang kondisi ya Ibu, bagaimana mendidik anak ini supaya Pak Dokter kadang-kadang anaknya ikhlas sholat, kadang-kadang tidak. Kira-kira diterima atau seperti apa? Kemudian tips-tipsnya Pak Dokter seperti apa? Oke, ini problem yang dihadapi oleh ya banyak kita ya, bukan hanya ibu yang bertanya itu. Anak-anaknya para ustadz juga seperti itu. Karena ya sebagai orang tua dan statusnya sebenarnya adalah sebagai pendidik ya, pendidik di rumah tangga kan. Yang paling utama kan pendidik di rumah tangga itu adalah orang tua dan lebih utama lagi adalah ibu kan. Kalau Nabi kan mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah,
ada yang memahami bahwa kalau dari sisi anak memang anak itu wajib taat kepada orang tuanya, apalagi ibunya. Tetapi dari sisi orang tua, apalagi ibu, maka kewajiban dia untuk mendidik anaknya supaya di hari depannya anak itu menikmati kehidupan bahagia yang disimbolkan dengan sorga. Nah, jadi ibu itu adalah pendidik yang utama. Nah, ada ungkapan mengatakan al-ummu madrasatul ula kan. Nah, ibu itu adalah sekolah pertama. Sekolah pertama, iya Pak Dokter. Nah, jadi sebagai pendidik ya kita harus menunjukkan diri sebagai pendidik yang baik. Nah, jadi interaksi itu harus dibangun. Nah, disinilah pentingnya memang memberikan pemahaman-pemahaman, ya, melakukan sentuhan-sentuhan yang sifatnya lemah lembut, jangan dengan kekasaran. Nah, kita contohlah Nabi bagaimana dia berdakwah kepada siapapun dia berlaku lemah lembut. Ya, diberikanlah pemahaman dengan baik, jangan dikasari, jangan berlaku kasar apalagi sampai memukul yang sifatnya menyakiti. Itu kan sebenarnya kalau memukul itu sebenarnya tahapan terakhir. Nah, Nabi kan mengatakan muru auladakum bis shalah. Suruhlah anak kalian salat ketika wahum abna'u sab'i sinin. Ketika mereka berusia 7 tahun, wadribum 'alaiha wahum abna' asyri sinin. Pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. 10 tahun. Nah, iya. kata wadribuhum itu, memukul itu sebenarnya bukan hanya dalam pengertian memukul, ya, memberikan hukuman fisik yang sifatnya tidak menyakiti kan, tidak melukai. Tetapi kata wadribuhum juga sebenarnya bisa bermakna memberikan perumpamaan. Kalau kita baca Al-Quran, kalimat daraba itu yang digunakan dalam hadis ini, itu juga bermakna memberikan perumpamaan. Misalnya, daraballahu masalan. Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan. Itu digunakan kata daraba. Bukan maksudnya memukul, tapi memberikan perumpamaan. Nah, itu artinya wadribuhum di situ tidak selalu dimaknai memukul, tapi memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, memberikan misalnya contoh-contoh yang baik. Iya. Nah, disinilah pentingnya orang tua. Memang dari awal ketika terbentuk rumah tangga, apalagi ketika hadir dikaruniai seorang anak, ya, orang tua harus memberikan contoh yang baik. Dia sholat, nah, supaya itu pengajaran juga. Ya, jangan sampai menunggu dia sudah agak besar baru menyuruh dia sholat. Atau misalnya kita menyuruh anak kita sholat tapi kita sendiri tidak sholat, Pak Dokter, tidak sholat. Ya. Nah, jadi kuncinya sebenarnya sama kita juga. Apakah kita ini sholat? Ya, memang ini tantangan karena anak-anak kita ini kan hidup di lingkungan yang terbuka. Dia bisa menerima nilai-nilai dari luar kan. Tapi kita bisa dalam rumah itu membentuk karakter ya. Tadi dikatakan lingkungan itu penting. Nah, lingkungan yang sangat penting atau dominan itu kan dalam pembentukan karakter anak itu kan, atau ketaatan anak itu adalah rumah tangga. Nah, disinilah kalau kita mencontoh Nabi misalnya, ya dilakukan dengan cara atau pendekatannya itu pendekatan dari hati, ya, pendekatan yang menyentuh perasaan dia, dan itu harus dilakukan sejak dini. Memang kalau sudah agak dewasa baru mau dilakukan itu berat. Agak berat, Pak Dokter, ya. Berat. Nah, Nabi kan ketika mengatakan menyuruh itu kan maksudnya bukan menyuruh memerintahkan itu sholat, bukan itu kan, bukan hanya itu, tapi maksudnya kita yang sholat dulu, baru itu dengan kita sholat itu sebenarnya itu secara tidak langsung menyuruh anak itu sholat. Kan seperti itu. Nah, jadi kita sholat, orang tuanya sholat, maka itu sebenarnya perintah kepada dia sholat juga. Nah, itu keteladanan. Di sinilah pentingnya keteladanan. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, tipsnya, ya menurut saya di situ keteladanan yang dibutuhkan. Jangan sudah azan misalnya, ibu masih nonton sinetron. Yeah. Nah, masih nonton. Sementara orang mau sholat itu kan harus ada persiapan. Sholat itu kan harus ada persiapan. Masa pergi undangan misalnya persiapannya bisa setengah jam, tapi mau sholat tidak ada persiapan. Nah, jadi sebenarnya beberapa menit sebelum waktu sholat kita harus sudah siap, sudah standby. Mungkin ketika tarhim, Pak Dokter sudah siap-siap ya. Tarhim itu sebenarnya kan kode bahwa waktu sholat sudah mau tiba kan, tarhim.
Nah, jadi itu semua bentuk atau cara kita untuk menunjukkan kepada anak supaya anak itu mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema makna beragama bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Idhan SAG MAG yang merupakan dosen Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu dan juga Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Palu. Ya, sambil menunggu penelpon, saya persilakan lagi dari ibu-ibu wanita Islam Al Khairatwiyah, Kelurahan Lasowani, Kecamatan Mantikulore untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdiana dari Wia Kelurahan Laswani, Kecamatan Mantikulore. Pertanyaan saya ini Ustadz sederhana saja. Seiring canggihnya sekarang dunia ini Pak, Iya. Ustadz, biasa orang baca Quran itu pakai HP. HP, iya. Iya. Saya cuma bertanya, apakah itu sama pahalanya kita membaca Al-Quran yang ditulis seperti itu dengan membaca HP? Ya, itu saja. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu Rosdiana. Saya persilakan lagi, ibu-ibu dari Majelis Taklim ya. Ada? Silakan, Bu. Ya, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema makna beragama. Saya persilakan dari Wia. Silakan Bunda. Ada? Ya, silakan. Sambil menunggu penelpon. Ya, kami persilakan. Silakan Bunda. Sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalifah dari Wia Kelurahan Laswani, Kecamatan Mantikulore. Yang saya pertanyakan Ustadz, ini kan 2024 ini masanya pemilu ini. Iya, iya. Ya, jadi kita ibu-ibu biasa kan ini yang mau dikasih uang, ada Yeah. dikasih beras apa semua, kita ambil semua. Ya, ada baju jadi, mungkin ya. Ya. Jadi kalau Ya. menurut pandangan Islam bagaimana Pak Ustadz itu? Apa kita berdosa itu kalau kita menerima sedangkan kita tidak memilih mereka itu? Ya, itu saja kira-kira pertanyaan saya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nur Khalifah. Ini pertanyaan cukup menarik ini Pak Dokter. Mungkin dijawab dulu ya dari Ibu Rosdiana Pak Dokter sebelum ke Ibu Nur Khalifah tentang teknologi sekarang kan canggih ya, semuanya serba internet ya, apalagi ada Facebook, ada Twitter, ada media-media lainnya. Kemudian di dalamnya ada juga Al-Qur'an. Apakah ini Pak Dokter pahalanya sama kita membaca Al-Qur'an di HP dengan teks langsung dari Al-Qur'an? Tafadhol Pak Dokter. Oke, di hadis yang tadi itu disebutkan bahwa agama itu nasihat. Iya. Didasari oleh kebeningan hati, keikhlasan, ketulusan. Salah satu disebutkan adalah kepada siapa nasihat itu? Wali kitabihi, kepada Al-Quran. Nah, itu artinya ketika ibu berinteraksi dengan Al-Quran harus didasari oleh keikhlasan. Nah, motivasinya itu memang mau ibadah, membaca Al-Quran. Nah, kalau itu motivasinya mau mengkaji Al-Quran kan, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, itu kan membaca Al-Quran itu cara kita mendekati Tuhan. Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar, pernah ditanya, apakah cara yang paling tepat atau paling bagus di dalam pendekatan diri kepada Tuhan? Ahmad bin Hambal mengatakan biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan kalamullah, firman Allah kan. Nah, kalau kita ingin berinteraksi, mau dekat dengan dia, salah satu cara yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Nah, ketika membaca Al-Quran itu tadi, bahwa kita memang niat mau dekat dengan Tuhan. Di samping mau memahami maknanya misalnya tuh, kalau kita mau lebih jauh lagi. Nah, kalau seperti ini motivasinya, maka
pastilah kita akan mengkondisikan diri untuk membaca Al-Quran. Seperti mushaf yang ada di hadapan kita ini. Kita akan mengkondisikan diri, menyiapkan diri untuk bersentuhan dengan itu. Nah, tapi kalau dalam situasi-situasi tertentu misalnya, katakanlah misalnya kita di perjalanan atau di tempat yang tidak ada mushaf dan memang kita tidak bawa mushaf misalnya. Nah, ada waktu kita bisa membaca Al-Quran melalui HP tadi itu, iya. program yang ada di HP itu. Nah, maka ya kita yakinkan saya diri bahwa ini kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang kita dapat kalau kita membaca Al-Quran melalui mushaf Al-Quran. Karena kondisinya memang pada saat itu tidak ada mushaf. Nah, jadi menurut saya kalau ingin mendapatkan keutamaan maka harus menggunakan mushaf kan. Nah, kan Al-Quran kan mengatakan la yamassul mutahharun, jangan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci, harus berwudu kan. Nah, tapi kalau dalam kondisi tertentu ya silakan saja. Saya kadang-kadang di kantor atau di jalan di atas kendaraan, duduk di atas kendaraan, ada kesempatan saya buka Al-Quran. Ya, kadang saya dalam rangka membaca atau dalam rangka ingin mengetahui artinya. Nah, tapi kalau dalam situasi yang normal kita di rumah, nah, kenapa harus pakai HP kan? Iya. Nah, saya kira harus kita biasakan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, saya kira seperti itu. Iya, baik Pak Dokter. Kemudian dari Ibu Nur Halifah ini pertanyaan cukup menarik nih Pak Dokter. 2024 Ya, ini kan begini, ada pemilu. Seperti apa menerima barang dari calon-calon yang mungkin ibu-ibu kan tidak memberikan meminta ikhlasan. kan? Tafadhol, Pak Dokter. Ibu-ibu tidak meminta dan tidak dipaksa sebenarnya kan? Ya karena diberikan, ya kita terima saja kan? Kita terima saja, kita diberi. Menurut saya diberi, diterima. Nah, apalagi misalnya ada apa? Ya dilihat, menurut saya dilihat juga konteksnya kan, dilihat juga situasinya pada saat kapan kan. Nah, mungkin pada saat itu ada kegiatan yang dilakukan, kegiatan amal, lalu itu diberikan, maka ketika diterima, menurut saya itu tidak apa-apa. Nah, apalagi ibu-ibu mengatakan tadi semua diterima tuh. Iya. Iya. Nah, pada akhirnya kan kita harus kembali ke hati kita, bahwa kita pada akhirnya memilih itu berdasarkan objektivitas kan, bukan karena itu. Nah, makanya ada istilah pemilih cerdas. Nah, jadi harus membangun diri menjadi pemilih yang cerdas tuh. Harus melihat track recordnya orang tuh. Bukan karena pemberiannya itu. Nah, kalau untuk menerimanya ya saya serahkan kepada ibu-ibu. Kalau mau menerima silakan saya diterima tuh. Nah, saya kira seperti itu. Jadi Pak Tapi Dokter jangan tidak ada sampai paksaan itu, ya. jangan sampai itu menjadi sesuatu yang mengikat kita kan, mengikat kita. Karena mereka juga memberi, misalnya, ya kan, apakah ketika akan memberi itu mengarahkan dulu kita. Nah, disitulah kejelian kita yang menerima itu. Kalau misalnya memang tidak ingin diarahkan seperti itu, maka sebaiknya jangan diterima. Ya, saya kira seperti itu. Iya. Baik, Pak Dokter. Kemudian saya ingin bertanya Pak Dokter, dalam konteks beragama, seperti apa kita melihat saudara-saudara kita mungkin yang berbeda agama dengan kita? Seperti apa sifat kita sebagai seorang Muslim untuk memberikan memberikan gambaran bahwa agama Islam ini rahmatan lil alamin terhadap saudara-saudara kita yang mungkin berbeda agama, Pak Dokter? Seperti apa, Pak Dokter? Dalam lingkungan sehari-hari? Ya, kita punya konsep misalnya hubungan itu dibangun atas dasar ukhuwah kan. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah yang dibangun atas dasar setanah air, satu bangsa, wataniyah. Ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang didasari oleh karena kita sama-sama manusia, memiliki kesamaan dalam berbagai sisi kan sebagai manusia. Maka kalau kita merujuk kepada konsep Al-Quran misalnya atau hadis Nabi, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Jangankan kepada manusia kan, kepada hewan saja kita disuruh berbuat baik. Masya Allah. Ada konsep ihsan kan. Ihsan itu melakukan kebaikan misalnya dalam memberi,
memberi lebih banyak dari yang seharusnya dia beri, dan sebaliknya mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya dia ambil. Makanya orang yang muhsin itu, ihsan itu, dia pemaaf. Jadi kalau dia disakiti satu kali, dia memaafkan. Dia memaafkan, malah dia berbuat baik. Nah, ini konsep Islam kan begitu. Kita contoh Nabi misalnya, dia disakiti secara fisik misalnya, tapi dia maafkan. Bahkan bukan hanya memaafkan, dia berbuat baik kepada orang itu. Nah, apalagi misalnya hubungan kita dengan sesama ini tidak ada peristiwa atau kejadian yang merusak hubungan kita dengan mereka. Mereka tidak menyakiti kita, kita juga tidak menyakiti mereka. Maka tidak ada alasan kan. Sedangkan ketika misalnya ada pihak yang menyakiti kita, lalu kemudian kita memaafkan dan berbuat baik, Nabi agama menyuruh kita memaafkan dan berbuat baik kepada mereka. Apalagi ini misalnya tidak ada apa-apa yang terjadi, maka lebih pantas lagi kita menjaga hubungan baik dengan siapapun. Jadi dalam Islam ini, kalau kita mengacu kepada Al-Quran itu, kalau kita baca Al-Quran, itu kita mengenal istilah pusatnya Al-Quran. Kalau orang Palu mengatakan pusenggora. Iya. Nah, apa ibu tahu apa itu pusenggora? Wal yatalattaf kan? Wal yatalattaf. Itu tengahnya Al-Quran. Jadi kata yang ada di tengahnya Al-Quran itu wal yatalattaf. Apa maknanya wal yatalattaf? Hendaklah dia berlaku lemah lembut. Masya Allah. Nah, jadi inti dari Al-Quran itu adalah berlaku lemah lembut kepada siapa saja. Tidak disebutkan hanya kepada seagama dengan dia, si A, si B, si C ya, Pak Dokter ya. Jadi inti Al-Quran itu, jantungnya Al-Quran itu adalah waliyatalattaf. Nah, saya kira kalau itu kita sadari, kita tidak akan menyakiti siapa-siapa. Kalaupun kita disakiti, kita maafkan saja. Lagi-lagi kita harus kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, baik Pak Dokter, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi karena mengingat durasi waktu, mungkin Pak Dokter bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Tafadhol Pak Dokter. Ya, jadi beragama ini harus dipahami dalam pengertian yang luas ya. Jadi ketaatan, ketundukan kepada Tuhan harus menyertai kita dimanapun kita berada. Sehingga kalau itu menjadi kesadaran, maka yang lahir dari kita adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang mengakibatkan kerusakan. Yang lahir dari kita adalah kalimat-kalimat yang thayyibah, yang halus, yang bisa menyentuh perasaan orang, yang menjadikan hubungan kita dengan orang itu menjadi baik. Nah, jadi beragama jangan hanya dibatasi kepada kalau sudah sholat, sudah itu beragama, dan orang yang sholat merasa dialah yang paling hebat dalam beragama. Tidak seperti itu. Keselamatan itu, pintu-pintu keselamatan bukan hanya melalui pintu ibadah mahdhah, hubungan dengan Tuhan, ada pintu-pintu kebaikan yang lain. Kita mengenal kisah-kisah yang baik dari agama kita ini. Misalnya ada seorang yang memberi minum seekor anjing hanya gara-gara itu, padahal perilakunya adalah tidak baik, tapi dia tersentuh dan kemudian meminumkan anjing yang kehausan itu, mengambilkan air dari sumur. Masya Allah. Dia, kata Nabi, masuk surga. Jadi pintu-pintu atau jalan-jalan untuk membawa kepada keselamatan itu banyak. Itu artinya pintu-pintu beragama ini banyak. Karena itu jangan menganggap bahwa kalau kita sudah rajin ke masjid, kita sudah merasa paling beragama. Tidak seperti itu. Nah, memang masuk ke masjid itu, sholat itu baik, kita pertahankan. Tapi di sisi yang lain kita harus memperhatikan juga aspek-aspek yang lain, bahwa membuang sampah pada tempatnya itu adalah beragama juga. Menjaga kedamaian itu beragama juga. Menjaga tertib lalu lintas itu juga beragama. Ada orang misalnya penampilannya dari pakaiannya dia sebagai orang yang beragama, mencerminkan agama tertentu, tapi di jalan dia menunjukkan sebagai orang yang beragama, menerobos lampu merah, tanda lalu lintas, itu menunjukkan ketidakberagamaan. Nah, makanya keberagamaan ini harus dipahami seperti itu menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia,
tentunya Pak Dokter menyampaikan bahwa keutamaan dan kedudukan kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya akan melahirkan kebaikan. Dan juga Pak Dokter menyampaikan bahwa tetap jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjaga nasihat-nasihat agama, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Idhan SAG MAG. Terima kasih Pak Dokter. Insya Allah kapan-kapan kembali kami undang kembali Pak Dokter. Terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Wanita Islam Al Khairat, WIA, Kelurahan Lasowani, Kecamatan Mantikulore. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu Aisyah juga terima kasih Pak telah hadir. Kapan-kapan kami undang kembali di studio kami. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.